Diterimanya Islam di kerajaan Goa dan Tallo sebenarnya menjadi babak baru sejarah di Sulawesi Selatan. Karena ada sebuah tradisi di antara raja-raja Sulawesi Selatan, tradisi tersebut yang dikenal dengan Uluwada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Subair, dosen pendidikan sejarah Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah yang berjudul Sejarah Indonesia Masa Kerajaan Islam dengan tema pada pertemuan kali ini yaitu Islamisasi Kerajaan Bone Sopeng Wajo atau yang biasa kita kenal dengan Kerajaan Bugis. Sebelum kita membahas tentang Islamisasi Kerajaan Bone Sopeng Wajo, marilah kita membahas sedikit tentang Islamisasi Kerajaan Goa. Karena Islam di Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Goa. Di mana kita ketahui Kerajaan Goa memiliki pengaruh yang sangat besar di Jazirah Sulawesi Selatan, dan tentunya masuknya Islam juga sangat berpengaruh terhadap situasi politik di kerajaan ini. Kerajaan Goa dan Tallo merupakan kerajaan kembar yang saling berbatasan. Biasanya kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi, yang merupakan pelabuhan transito yang sangat strategis dan ramai dikunjungi. Sejak Goa Tallo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gersik atau Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Ternate memiliki hubungan baik dengan kerajaan Goa. Pada saat itu, Sultan Babullah memperkenalkan Islam kepada Raja Goa. Namun, Raja Goa masih mempertimbangkan tawaran Ternate tersebut. Hal tersebut disebabkan karena di kerajaan Goa atau di Benteng Sumba Opu masih terdapat banyak orang-orang Portugis yang membantu kerajaan Goa untuk mendirikan Benteng Sumba Opu, yaitu ibu kota kerajaan Goa. Goa masih khawatir apabila menerima Islam akan berefek pada renggangnya hubungan kerajaan Goa dengan Portugis, di mana kita ketahui Portugis ini memiliki hubungan baik dengan kerajaan Goa. Salah satu misi dari Portugis juga adalah menyebarkan agama Katolik. Barulah pada tahun 1605 Goa menerima Islam. Hal tersebut berlangsung ketika kedatangan 3 mubalik dari Minangkabau, yang mana kita kenal dengan Datu Tiga Serangkai, yaitu Datu Patimang, Datu Ritiro, dan Datu Ribandang. Peran 3 ulama tersebut ini memberikan kontribusi yang sangat besar pada pengislaman di Sulawesi Selatan, khususnya di kerajaan Goa. Raja pertama yang memeluk Islam adalah Raja Tallo, yang menjabat sebagai Mangkubumi kerajaan Goa. Baginda bernama Imang Lingkang Daeng Manyonri dan diberi gelar Islam yaitu Sultan Awalul Islam. Selanjutnya, raja yang bernama Imang Erangi Daeng Marabia atau Raja Goa, yang diberi gelar Sultan Alauddin. Tanggal resmi penerimaan Islam di kerajaan Goa dan Tallo adalah 22 September 1605 atau 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Bahkan dalam kurun 2 tahun, rakyat Goa Tallo telah menerima Islam. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya sholat Jumat di kerajaan Goa Tallo pada tanggal 9 November 1607 Masehi. Diterimanya Islam di kerajaan Goa dan Tallo sebenarnya menjadi babak baru sejarah di Sulawesi Selatan. Karena ada sebuah tradisi di antara raja-raja Sulawesi Selatan, di mana tradisi tersebut yang dikenal dengan Uluwada. Uluwada ini adalah sebuah tradisi di antara keturunan raja-raja atau manurung, di mana siapapun yang menerima berita kebaikan atau hal baik wajib menyampaikan kepada raja-raja yang lain sebagai bentuk dari penyebaran hal-hal baik tersebut. Atas dasar Uluwada ini, kerajaan Goa melakukan seruan penyebaran Islam, karena Raja Goa menganggap ajaran Islam ini adalah
ajaran yang paling baik. Seruan itu disampaikan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan, tidak terkecuali Raja Bone, Raja Sopeng, dan Raja Wajo pada saat itu. Politik pengislaman yang dijalankan oleh Kerajaan Goa Talok beralasan yang sangat kuat. Keadaan ini didasari pada perjanjian Ulu Ada tadi, atau ikrar bersama perjanjian raja-raja keturunan Tomanurung, yang menyatakan bahwa setiap raja yang menerima kebaikan maka wajib menyampaikan kepada raja yang lain. Maka berlangsunglah seruan pengislaman ke berbagai daerah, termasuk daerah-daerah Bugis yang belum memeluk Islam. Oleh beberapa kerajaan kecil menerima dengan baik dan berlangsung pengislaman di kerajaan itu dengan damai. Kerajaan-kerajaan yang menyambut pengislaman dengan cara damai seperti Sawito, Balanipa, Bantaeng, dan Selayar. Setelah kekalahan Kerajaan Bone dalam peristiwa musuh asal lengan pada tahun 1611, maka Kerajaan Bone secara resmi memeluk Islam. Raja Bone ke-12 saat itu yang memimpin Kerajaan Bone, Laten Ripale Arun Timurun, diberi gelar Toka Peang Matinroy Ritalo, secara resmi menerima Islam akibat dari konsekuensi dari kekalahannya terhadap musuh asal lengan. Sebenarnya pendahulu Raja Bone, yaitu Wetan Ritapu, itu sebenarnya sudah berusaha untuk mengenal Islam. Dibuktikan ketika dia melakukan perjalanan ke Sidendreng, di mana Wetan Ritapu berniat untuk mempelajari Islam secara diam-diam. Namun di dalam perjalanannya beliau meninggal dan kemudian disemayamkan di Sidendreng. Hal ini kemudian memberikan gambaran bagi kita, sebenarnya Islam disebarkan di Kerajaan Bone dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk politik pengislaman, yang kedua datang dari dalam diri raja-raja Bone yang sebenarnya. Namun yang paling mendasar adalah raja-raja Bone ini harus takluk dalam musuh asal lengan dan menjadi bagian dari pengaruh dari Kerajaan Goa. Selanjutnya, Wetin Ritapu tadi yang telah mangkat digantikan oleh Laten Rirua, Raja Bone ke-11 atau kakek dari Arupalaka, dari putrinya Wetin Resui. Sebenarnya Kerajaan Bone diserang dalam kesendiriannya, yang terlebih dahulu Raja Goa mengirim surat kepada Raja Bone, Laten Rirua, supaya menerima Islam sehingga tidak diserang. Ternyata beliau merespon dengan baik ajakan koleganya itu, dengan modal utama yang dipegangnya adalah kesepakatan bahwa barang siapa di antara raja-raja keturunan Tomanurung menerima kabar baik, maka harus menyebarkan kabar baik tersebut kepada raja-raja yang lain. Oleh sebab itu, atas dasar itu Laten Rirua, kakek dari Arumpalaka, itu menerima Islam. Namun di balik penerimaan Laten Rirua terhadap agama Islam, ini mendapat tanggapan negatif dari rakyatnya. Ketika Laten Rirua bertemu dengan Raja Goa ketika saat itu, namun ketika Laten Rirua kembali ke Kerajaan Bone dan menyerukan bahwa Bone telah menerima Islam, Laten Rirua kemudian mendapat tanggapan negatif dari Dewan Adat. Dewan Adat beranggapan bahwa Kerajaan Goa sebenarnya ingin menguasai Kerajaan Bone. Atas motif politik tersebut, kemudian menjadi bumerang bagi Laten Rirua. Laten Rirua kemudian meninggalkan Kerajaan Bone dan menuju Kerajaan Goa. Laten Rirua yang memeluk Islam pada tahun 1611 Masehi diberi gelar Sultan Adam. Dia meninggalkan wilayah kekuasaannya menuju Goa dan beliau wafat di Bantaeng dan digelarilah Laten Rirua Matinroy Ribantaeng. Kerajaan Bone pada musuh asal lengan berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Goa. Setelah itu, raja-raja dan rakyatnya memeluk Islam. Laten Ripale Arun Timurun digelar Toka Peang Matinroy Ritalo bersama rakyatnya masuk Islam pada tahun 1611 Masehi. Hal ini didukung oleh konsep Tomanurung bagi masyarakat Bugis Makassar, konsep yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa di atas permukaan bumi. Konsekuensi terhadap konsep tersebut adalah rakyat yang menganut agama atau kepercayaan yang dianut oleh rajanya, maka rakyatnya pun harus mengikuti.
setelah Islam diterima di Kerajaan Bone pada 1611 Masehi, Kerajaan Bone dan masyarakat Bone menerima Islam. Walaupun terdapat pertentangan di kalangan bangsawan saat itu yang menganggap bahwa Kerajaan Goa akan menguasai Kerajaan Bone. Ini tentunya berimplikasi pada peristiwa-peristiwa selanjutnya, yaitu Perang Makassar. Islam hadir di tanah Bone tidak hampa budaya, adat istiadat, dan kepercayaan lokal. Dalam catatan sejarah, Bone dikenal sebagai salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Konsekuensi dari nama besar tersebut tentunya memiliki sistem peradaban yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika Islam disiarkan oleh Kerajaan Goa Talok, maka Kerajaan Bone tidak serta-merta ikut menganut agama Islam yang dibawa oleh Kerajaan Goa dan Talok. Salah satu alasan penolakan adalah kekuasaan politik yang diusung Kerajaan Talok yang memboncengi agama. Jadi agama dan kekuasaan politik ini dianggap selalu berjalan bersamaan yang dipopulerkan oleh Kerajaan Goa Talok. Sehingga Kerajaan Bone tercatat sebagai kerajaan terakhir yang memeluk ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan yang sudah ada di masyarakat Bone bisa saja turut mempengaruhi alasan penolakan mengikuti seruan Goa Talok untuk memeluk Islam. Sehingga alasan Islamisasi di Kerajaan Bone dan Talok ini selalu menarik untuk kita ketahui lebih dalam. Karena Kerajaan Goa dan Talok hubungannya dengan Kerajaan Bone selalu memiliki rivalitas yang sangat tinggi. Tentu ini menjadi bahan pembelajaran yang sangat menarik ke depannya. Inti daripada Islamisasi Kerajaan Goa dan Talok ada 3 bentuk. Yang pertama adalah persaingan politik antara Kerajaan Goa dan Talok melawan Kerajaan Bone, di mana kita ketahui dua kerajaan besar ini memiliki pengaruh. Kerajaan Bone memiliki pengaruh terhadap kerajaan Bugis lainnya. Kerajaan Goa dan Talok memiliki pengaruh terhadap Kerajaan Makassar yang berada di sekitarnya. Tentu ini sangat berat jika salah satunya memaparkan atau saling mempengaruhi satu sama lainnya, di mana terbukti ketika Kerajaan Goa mensyiarkan Islam, itu dianggap sebagai muatan politik Kerajaan Goa dalam hal ini menyebarkan Islam, di mana kita ketahui Kerajaan Goa memang pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengembangkan pelabuhan lautnya. Pelabuhan laut ini harus disupport oleh komoditi yang berada di sekitar Kerajaan Goa dan Talok. Kecurigaan ini dianggap oleh Kerajaan Bone sebagai hal yang patut untuk dilawan. Maka terjadilah, meletuslah musuh Aslenggeng. Musuh Aslenggeng ini pada akhirnya mengakibatkan perang yang mengatasnamakan agama. Namun walaupun endingnya Goa Talok berhasil mengalahkan Bone, namun bibit-bibit peperangan tersebut, bibit-bibit kebencian tersebut itu tetap berlanjut, terutama ketika Perang Makassar berlangsung. Baiklah, untuk Perang Makassar kita akan bahas selanjutnya. Namun hal yang perlu dicatat adalah Islamisasi terhadap Kerajaan Bugis, Bone, Sopeng, dan Wajo yang tergabung dalam aliansi Telu Poco itu tidak mudah. Bahkan dalam catatan sejarahnya, 3 kerajaan ini paling akhir memeluk Islam. Bukan sebenarnya 3 kerajaan ini menolak Islam, namun lebih tepatnya 3 kerajaan ini menolak dominasi Goa dan Talok dalam hal hegemoni kerajaan di Sulawesi Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Islamisasi di daerah lain di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, atas kekurangan informasi dan kesalahan penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.